Ya, kita lanjutkan membahas mengenai Pontius Pilatus yang sekarang sudah kita lewati peringatan hari Jumat Agung dan Paskah. Tapi yang Senin lalu saya juga masih membahas mengenai pencobaan Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, ya, pergumulan Tuhan Yesus, ya, tepatnya itu pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan kita juga pas, ya, kita lagi membahas tentang pengadilan Tuhan Yesus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan saya sudah uraikan kenapa kok nama Pontius Pilatus itu perlu dicantumkan. Karena ini benar-benar peristiwa sejarah. Dan bukan dongeng, bukan mitos. Seperti beberapa artikel yang ditulis oleh orang liberal, saya pernah membaca. Ya, orang pendeta-pendeta liberal ini mengatakan begini, Yesus itu disalib atau enggak disalib, Yesus itu mati atau enggak mati, Yesus itu bangkit atau enggak bangkit, itu enggak penting. Mereka ngomongnya gitu. Jadi entah Yesus benar-benar disalib atau enggak disalib, Yesus memang mati atau enggak mati, Yesus memang bangkit atau enggak bangkit, itu enggak penting. Tapi yang penting menurut mereka, ya, ini tulisannya orang liberal itu. Yang penting adalah cerita mengenai Tuhan Yesus yang mati dan bangkit boleh memberi semangat dan harapan kepada kita untuk menjalani hidup secara nyata. Wah, kelihatannya bagus sekali kan artikelnya itu. Jadi cerita, dia bukan bilang peristiwa loh, ya. Cerita mengenai Tuhan Yesus yang mati dan bangkit boleh memberikan kita semangat, harapan, dan semangat dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dalam perjalanan hidup kita. Wah, hebat sekali. Lalu di dalam artikel itu, ya, itu ditulis itu. Kita tidak tidak mempersoalkan apakah Yesus benar-benar pernah ada, atau Yesus apakah benar-benar pernah disalib, pernah benar-benar mati, atau pernah benar-benar bangkit. Itu bukan, itu enggak perlu, enggak penting itu. Benar atau enggak benar peristiwa itu terjadi apa enggak terjadi, itu enggak penting. Yang penting ini ada cerita seperti itu. Kalau ada cerita seperti itu, lalu ya reaksi kita bagaimana? Ya seharusnya bersemangat, ya kan? Cerita Yesus bangkit, wah semangat. Ya, saya terus terang mengkritik, ya, paham orang-orang liberal yang istilahnya tidak percaya bahwa itu benar-benar ada dalam sejarah. Ya, mereka skeptis, nggak peduli entah itu benar sejarah atau enggak sejarah, mereka merasa itu enggak penting. Yang penting adalah meresponi cerita itu dengan benar. Nah, kalau itu cuma cerita, harapannya harapan apa? Ini benar-benar blow on benar, ya. Maaf, saya mungkin agak jengkel dengan cerita-cerita orang liberal ini. Maksudnya kalau itu hanya cuma cerita doang dan itu bukan peristiwa sungguh-sungguh terjadi, harapannya harapan apa Anda itu? Ya, hidup yang penuh dengan harapan. Padahal misalnya ceritanya itu cuma cerita bohong atau cerita mitos dongeng. Harapan-harapan apa Anda itu? Ya. Ya, kalau mungkin seperti cerita wayang, ya mungkin mirip seperti dianggap wayang kan. Cerita wayang itu ada gunanya enggak? Ya ada gunanya wayang itu. Meskipun wayang itu kan cuma dongeng, enggak pernah terjadi, tapi wayang itu berguna. Bergunanya apa? Bergunanya ya supaya mungkin mengoreksi, ya hidup itu harus
yang jujur ya, jangan seperti Pendeta Durno ya toh. Lalu jangan seperti apa itu yang namanya Sangkuni atau apa itu ya. Nah, itu kita harus seperti gentleman, seperti Arjuna, ya Bimo. Wah, itu yang memberi semangat. Hidup harus memperjuangkan di pihak yang benar, ya. Ya, itu anulah pelajaran etika lah. Ya, sampai segitu aja. Pengharapan kita itu hanya pengharapan pelajaran etika doang. Tapi apakah kekristenan itu hanya sekedar etika? Itu yang saya mau koreksi dari orang-orang yang skeptis itu. Ya, terhadap peristiwa ini benar-benar terjadi atau tidak. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ya, kita lihat kembali ke bahan yang sudah saya pernah paparkan itu. Anda kalau mau lihat bahan ini, saudara ya, itu ada di website. Anda bahan ini gratis ya, Katekismus Heidelberg ini ada di buku yang dijual juga ada, tapi Anda mau lihat di website secara cuma-cuma juga bisa dibaca. Ya, ada orang yang senang beli buku, silahkan. Ya, bukunya juga sudah diterbitkan oleh Momentum. Dulu juga diterbitkan oleh BPK. Ya, saya kira selalu cetak ulang oleh BPK. Ya, beberapa kali itu cetak ulangnya udah habis-habis terus. Nah, sekarang Momentum juga mencetak juga. Ini websitenya ini kalau saya yang punya saya ini saya lihat dari Sabda. Saudara kalau mau buka di websitenya ini silakan ketik aja di Google itu search Katekismus Heidelberg lalu Sabda gitu. Sudah nanti masuk ke situ. Dan lengkap ya. Pertanyaan-pertanyaannya lengkap semua dari pendahuluannya sampai pertanyaannya semuanya tercantum. Ya, saya yakin Sabda pun mencantumkan ini sudah dapat izin dan resmi ya, bukan tidak resmi. Jadi tidak usah khawatir. Ini bukan tidak halal, ini halal ya. Sekarang ini zaman orang selalu bertanya halal apa enggak halal. Ya. Oke. Ya, kembali lagi kepada pertanyaan ke-38. Ya, kita sudah sampai ke 38. Silakan Meta boleh bacakan pertanyaan kembali. Mengapakah ia menderita di bawah Pontius Pilatus sebagai hakim? Gitu, Pak? Ya. Jawabannya? Bahwa ia meskipun tidak bersalah bisa dihukum oleh seorang hakim duniawi dan dengan demikian membebaskan kita dari hukuman Allah yang berat yang akan ditimpakan atas kita. Ya. Ya, inilah suatu kenyataan ya, bahwa Allah mengenapi janjinya itu melalui pengadilan yang tidak adil, melalui kejahatan manusia yang amat jahat. Tapi justru melalui kejahatan-kejahatan ini Tuhan menggenapi rencananya. Ini yang seringkali
manusia itu nggak bisa terima gitu loh. Kenapa kok harus melalui kejahatan? Tuhan kan maha baik, Tuhan kan maha penyayang, Tuhan kan maha pengasih. Jadi tidak mungkin Tuhan yang maha baik, maha penyayang, maha pengasih itu membiarkan orang-orang pilihannya untuk mengalami kejahatan. Itu teori dari mana? Itu umum, teori umum itu. Pada umumnya semua orang mikir gitu, bahwa Tuhan yang maha baik pasti melindungi kita dari kejahatan. Bahkan orang Kristen pun juga punya konsep, kebanyakan punya konsep kayak gitu. Misalnya ada yang tanya sama saya, "Loh Pak, bukankah kita juga berdoa, jauhkanlah kami daripada pencobaan?" Jadi ya minta dijauhkan dari pencobaan itu kan alkitabiah gitu. Ya nanti dulu Anda itu hanya lihat kalimatnya tapi nggak ngerti maknanya dari doa Bapa kami itu. Ya. Tapi kesimpulan yang jelas adalah itu tadi. Peristiwa Tuhan Yesus itu penggenapan rencana Allah melalui kejahatan manusia. Dan saya sudah paparkan kan contoh-contoh bahwa ada kejahatan-kejahatan yang juga terjadi selain salib Tuhan Yesus ini. Juga ada peristiwa-peristiwa lain yang dicatat Alkitab melalui kejahatan Tuhan menggenapi rencananya. Ya. Bahkan Tuhan bisa pakai, dengan kata lain ya, Tuhan pakai bangsa yang jahat untuk mendidik bangsa pilihannya. Iya kan? Ya, contohnya yang paling jelas adalah bangsa Israel dijajah oleh bangsa kafir. Ya, bangsa Persia, bangsa Babel, lalu Babilonia ya, bangsa Babilonia, lalu Romawi, kerajaan Romawi. Itu kafir semua itu, menjajah Israel. Israel itu bangsa pilihan, bayangkan. Saudara nggak pernah atau jarang mikir kan bahwa Israel itu bangsa pilihan, tapi dijajah bangsa kafir. Apa itu enggak? Istilahnya benar-benar mempermalukan. Kalau bahasa sehari-harinya kita ini ngomongnya mukanya mau ditaruh di mana itu. Mukanya mau ditaruh di mana. Dipermalukan seperti itu. Ya, dari bangsa pilihan yang hebat, luar biasa. Tuhan memilih, Tuhan mengeluarkan dari Mesir menuju ke Kanaan, penuh dengan tanda-tanda spektakuler. Ya, laut terbelah, tiang awan, tiang api, mana yang turun dari surga. Ya, di padang gurun, kasutnya pun tidak rusak. Sampai gambarannya seperti itu. Pemeliharaan Allah begitu sempurna. Ya, itu semua gambaran-gambaran spektakuler. Lalu masuk ke Kanaan, ya, meruntuhkan tembok Yeriko, ya, dengan mengelilingi 7 kali dengan hanya suara trompet, ya, suara nafiri. Itu hancur temboknya. Hebat sekali, ya. Lalu mereka membawa tabut perjanjian, ya. Penyertaan Tuhan luar biasa. Hebat sekali. Tapi itu hanya sebentar saja. Kalau saya menggambarkan gambaran peristiwa itu secara komprehensif, ya toh. Jadi penyertaan Allah itu di awal kejadian Allah menyelamatkan Israel dari Mesir, itu awal kejadiannya kan, wah, betapa penuh dengan penyertaan dan
dan tanda-tanda hebat, spektakuler, dan kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Ya, Mesir pun dikalahkan, Yeriko juga dikalahkan. Itu kemenangan-kemenangan dahsyat, dan sampai di Kanaan pun kemenangan demi kemenangan diraih oleh bangsa Israel, ya, sampai berdirinya kerajaan. Dan berdirinya kerajaan itu sudah sebetulnya mulai hubungan antara Allah dan bangsa Israel yang sudah kurang bagus. Ya, sebetulnya dari awal sih sudah kurang bagus dari awal. Memang Israel itu sudah terkenal bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tidak tahu terima kasih, kurang ajar, ya, tidak tahu diri, istilahnya kan gitu. Itu bangsa Israel. Tapi ya istilahnya kalau sudah sampai ke Kanaan itu malah nggak tahu terima kasih. Ini benar-benar bangsa kurang ajar. Tapi itu yang bolak-balik saya juga ingatkan saudara, ini gambaran Israel itu gambaran saudara dan saya. Ya, gambaran di mana kita ini orang yang selalu diberkati Tuhan, tapi kita nggak tahu terima kasih. Kurang ajar. Ya, kurang ajar banget, tapi Tuhan begitu berbelas kasihan. Nah, sampai suatu saat bangsa Israel kepengen ada raja. Nah, itu sebetulnya titik puncak bagi saya, titik puncak kerenggangan hubungan antara Israel dengan Tuhan dan Tuhan dengan Israel. Karena mereka ingin raja. Dan dicatat di Alkitab bahwa keinginan mereka akan seorang raja itu identik dengan penolakan mereka kepada Allah sebagai pemimpin mereka. Mereka nggak mau dipimpin Allah secara langsung, mereka nggak mau melalui nabinya, mereka maunya raja. Dan raja itu mereka meniru bangsa kafir. Tapi ya Tuhan turuti. Nah, itu uniknya di situ. Tuhan menuruti. Tapi Tuhan menuruti ini bukan berarti Tuhan itu membelokkan rencananya. Nah, itu salah. Ya, nah ini kepercayaan mengenai kedaulatan digabung dengan permintaan orang Israel akan raja. Itu kan melawan Allah kan maunya. Mau minta raja itu kan maunya melawan Allah. Aku sudah bosan dipimpin Tuhan, aku lebih senang dipimpin raja. Kan kurang ajar loh, melawan loh. Tapi ternyata terjadinya kerajaan Israel itu pun sudah ada dalam penetapan Allah. Sudah ada di dalam rencana Allah. Jadi pemberontakan Israel ingin melawan Allah dan ingin mendirikan kerajaan, menginginkan seorang raja yang memimpin mereka, itu adalah pemberontakan kepada Allah dan itu kurang ajar kepada Allah. Ya, sudah bosan dipimpin Tuhan, tapi ternyata berdirinya kerajaan itu pun sudah dalam rencana Tuhan. Nanti saudara silakan teliti sendiri. Ya, saya cuma memberikan garis besar aja. Saya bukan mau mengeksposisi ayat-ayat Alkitab untuk Anda. Tapi saya ceritakan garis besar. Kalau tidak percaya omongan saya, silahkan teliti sendiri. Dan ini pernah diuraikan mungkin panjang lebar oleh Ibu Inawati tadi. Ya, beliau ahli Perjanjian Lama dan memang pemaparan dari Ibu Ina ini sangat detail sekali ya, dan itu memang keahliannya dia. Ya, saya tidak usah mengulang kan apa yang sudah diuraikan oleh Ibu Ina itu. Dan memang betul. Seperti yang saya ungkapkan, Ibu Ina juga sangat percaya benar pada kedaulatan Allah dan rencana Allah yang bisa terjadi melalui kejahatan manusia. Ya, puji Tuhan ya. Ada
ada dosen yang juga punya pemahaman yang demikian dalam tentang kedaulatan Allah atas segala sesuatu, termasuk melalui kejahatan manusia. Maka terjadilah kerajaan itu, dan Tuhan tetap berbelas kasihan. Waktu ada raja, Tuhan juga masih menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa Israel, tapi juga ditunjukkan, nih loh raja yang kamu mau. Akhirnya Saul kan amburadul kan. Singkat ceritanya gitulah, amburadul gitu Saul itu. Akhirnya jadi terpuruk dari orang yang begitu gagah. Waduh, dielu-elukan oleh bangsa Israel karena kegagahannya, tapi begitu muncul Daud langsung mendelep, ya toh. Mendelep itu tenggelam, ya, langsung tenggelam, dan tidak muncul lagi sebagai orang yang pahlawan yang hebat, yang dipuja-puji sekarang adalah Daud. Nah itu, lalu dia mulai iri, dendam, ya, ingin membunuh Daud. Daud dikejar-kejar terus. Jadi peperangan Saul itu konsentrasinya bukan melawan musuh-musuh seperti Filistin dan sebagainya. Konsentrasi Saul adalah mengejar-ngejar Daud seperti anjing yang mau dibunuh oleh bosnya. Kejar-kejar habis-habisan. Nah itu Daud sampai kemana-mana, lari kemana-mana, ya. Dan Tuhan membela Daud. Akhirnya Daudlah jadi raja. Dan Daud juga dielu-elukan dengan luar biasa sekali, dipuja-puji oleh rakyatnya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Daud akhirnya juga ditunjukkanlah bahwa Daud itu hanya manusia biasa, yang akhirnya juga jatuh dalam dosa, bahkan dosanya kebangetan benar sampai membunuh suami daripada Batsheba, ya, lalu Batsheba dinikahi, tapi Daud akhirnya bertobat dan Tuhan menyatakan hukumannya kepada Daud. Akhirnya Daud makin lama makin terpuruk, ya. Terpuruk sampai ada pemberontakan dari Absalom dan sebagainya, meskipun dia masih terus eksis. Ya, Tuhan tetap membela Daud. Tapi ya makin lama makin, ya, istilahnya sejak kejatuhan itu dia nggak lagi muncul sebagai, ya, orang yang benar-benar dianggap luar biasa. Akhirnya muncullah Salomo. Waduh, Salomo menjadi primadona dan dipuja-puji juga oleh rakyatnya. Wah, ini raja paling bijaksana, dan memang Alkitab menuliskan itu. Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta apa, tapi minta hikmat dari Tuhan. Wah, hebat sekali raja ini, ya, rendah hati sekali, minta hikmat, dan memang betul dia dapat hikmat dari Tuhan, ya, sampai bisa memimpin dengan begitu bijaksana. Dan akhirnya Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, ya, bahkan menyembah dewa-dewa orang kafir. Menyedihkan sekali, kan? Nah, bayangkan ini, dari Saul, Daud, Salomo, semuanya jatuh. Tidak ada yang sempurna. Di sini Allah mau menunjukkan apa? Tidak ada manusia yang memang bisa diandalkan. Saudara hati-hati loh, ya, jangan saudara itu mengandalkan manusia, karena itu
sangat dikutuk oleh Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, sebaliknya itu. Jadi itulah bukti bahwa Israel mengandalkan raja. Bagi mereka kalau punya raja, oh pasti lebih makmur, lebih sukses, pasti lebih penuh dengan kemenangan, ya, kehebatan, karena kita punya raja dan pasti hebat. Israel ya. Israel itu hebat. Pasti kerajaannya hebat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Salomo, kerajaannya mulai terpecah. Nggak tahan. Sudah pecah jadi dua. Bayangkan perang saudara. Israel Selatan, Yehuda, dan Israel Utara. Israel perang. Antara Utara, Selatan perang. Ya. Ironis kan? Kalau melihat seperti ini, dari awalnya begitu hebat, begitu luar biasa. Akhirnya perang. Akhirnya Israel kompromi dengan bangsa kafir, bergabung untuk memerangi musuhnya, juga memerangi saudaranya sendiri. Akhirnya kalah kan? Israel jadi kalah. Saya sendiri nggak ingat cerita detailnya, tapi intinya kalah lah. Habis kalah lalu dijajah. Lalu Yehuda tambah lama juga tambah terpuruk. Akhirnya kalah juga Yehuda, singkat ceritanya kalah, dan akhirnya juga dijajah bangsa kafir. Inilah namanya penggenapan rencana Allah. Melalui kerajaan ini digenapilah semuanya, dan Israel dapat pelajaran yang berharga. Apa pelajaran berharga? Kalau kamu mengandalkan manusia, kamu akan habis. Dan Israel habis. Benar-benar habis. Tapi kerajaan itu sudah dalam rencana Tuhan. Bahkan Tuhan bernubuat melalui nabinya bahwa nanti ada raja yang kerajaannya dan tahtanya tidak akan pernah habis oleh waktu. Ya, tongkat kerajaannya akan kekal. Siapakah itu? Tidak ada yang lain kecuali Mesias. Jadi sebetulnya munculnya kerajaan di Israel itu simbol mengenai kerajaan yang sempurna yang Tuhan akan genapi. Jadi kerajaan Israel ini hanya sementara saja, tapi itu sudah pertanda akan munculnya kerajaan yang tidak akan lenyap. Siapakah kerajaan yang tidak akan lenyap? Tidak ada lain. Ya, hanya Yesus Kristus, Raja segala raja. Tahtanya tidak akan habis. Ya. Nah, itulah kita lihat ini semua sampai Kristus datang, sampai Kristus dihakimi oleh penguasa-penguasa jahat pada waktu itu, termasuk dari Kayafas sampai Herodes sampai Pontius Pilatus, sampai akhirnya Tuhan Yesus genap harus mengalami salib, semua dalam rangka penggenapan rencana Allah melalui kejahatan manusia. Ini luar biasa sekali skenario. Kita kalau lihat skenario dari Israel keluar dari Mesir sampai masuk ke Kanaan, sampai bikin kerajaan, dan sampai kerajaannya habis, hancur, sampai kemudian datanglah Mesias pada waktu Israel sedang dijajah.
ya, dan sampai Mesias harus dihakimi, diadili, bahkan disalib oleh penguasa-penguasa jahat pada waktu itu, sampai akhirnya Kristus menggenapi segala nubuatnya sampai dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini semua ada di dalam penggenapan rencana Allah yang sempurna melalui kejahatan-kejahatan manusia, melalui kejahatan Israel, melalui kejahatan bangsa-bangsa yang menjajah bangsa Israel, melalui kejahatan bangsa Romawi, ya, melalui kejahatan Israel sendiri yang memberontak kepada Allah. Seakan-akan semua kejahatan ini adalah dalam rangka mempersiapkan penggenapan rencana Allah. Luar biasa. Penggenapan rencana Allah digenapi melalui kejahatan demi kejahatan. Bukan melalui kebaikan demi kebaikan. Saya bukan katakan tidak ada kebaikan sama sekali, yang ada kebaikannya, seperti orang-orang seperti munculnya Elizabeth, munculnya Zakaria, munculnya Yusuf, munculnya Maria. Ya, itu orang-orang yang mendapat anugerah Allah, tapi bukan karena kehebatan mereka, itu belas kasihan Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Bukan karena jasa mereka. Ya, sampai terwujudnya rencana Allah, enggak. Justru terwujudnya rencana Allah itu melalui kejahatan-kejahatan manusia. Itu mau menunjukkan apa? Bahwa rencana Allah digenapi, tidak ada sumbangsi kebaikan manusia. Saya ulangi, rencana Allah digenapi, tidak ada sumbangsi kebaikan manusia. Luar biasa sekali. Dan itu mari kita bisa lihat dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 dan 23. Ya, coba silakan. Ya, saya bacakan ya, Pak. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 sampai 22. 22 dan 23, sorry. Oke, 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Iya. Nih, apa yang tadi saya katakan ini tertulis dalam Kisah 2 ayat 22 sampai 23. Orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Ya, perhatikan, seorang yang telah ditentukan Allah, tentunya adalah Kristus. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, ya, Kristus yang disertai dengan apa? Kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraannya di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Kristus adalah Mesias. Nah, tanda-tanda mesianik menyertai Kristus ini, kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Ya. Lalu ayat 23 itu yang poinnya. Ya, Dia yang, yaitu Kristus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Nah, perhatikan. Kristus diserahkan Allah menurut siapa? Maksud dan rencana siapa? Maksud dan rencana Allah. Bukan maksud dan rencana manusia. Tapi bagaimana maksud dan rencana Allah itu digenapi dan Kristus diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah, yaitu melalui
telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Nah, perhatikan, kamu itu bangsa Israel. Ini Rasul Petrus sedang khotbah kepada orang-orang Israel. Dan Rasul Petrus mengucapkan suatu kebenaran ini dalam khotbahnya. Ya, jadi Kristus telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, yaitu bangsa Romawi, bangsa kafir. Oke, jadi ini juga salah satu contoh, bukan contoh ya, satu peristiwa komprehensif yang saya paparkan bahwa penyaliban Kristus benar-benar terjadi dalam sejarah dan penggenapannya melalui tangan bangsa-bangsa durhaka, orang-orang jahat, kejahatan manusia, termasuk kejahatan Israel. Oke, saya sampai di sini menjelaskan peristiwa sejarah ini yang secara singkat saya paparkan. Saya tidak memaparkan panjang lebar seperti yang sudah diuraikan Ibu Ina, karena saudara nanti bisa pelajari sendiri melalui seminar-seminar Ibu Ina tentang Israel minta raja, itu semua beliau juga sudah jelaskan. Ya, saya sampai di sini. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Tetapi di chatting sudah ada dari Pak Elia, mungkin ya silakan dibacakan. Galaksi ya. Oke. Menyambung pertanyaan saya di topik hari Selasa kemarin tentang tidak bisanya lalang jadi gandum, demikian juga sebaliknya dan tidak mungkinnya domba menjadi kambing itu. Ada dua pertanyaan besar saya kepada Pak Andi dan teman-teman sekalian, yang saya rasa kalau dua hal di bawah ini sudah diajarkan dengan konsisten, maka ajaran predestinasi yang sulit ini akan menjadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan lagi. Dan dua hal itu adalah, yang pertama, domba yang sering dikhotbahkan oleh tanda kutip penyesatan mimbar bahwa domba itu bisa jadi kambing alias murtad. Kenapa bisa terjadi khotbah-khotbah sedemikian ya Pak? Dan yang kedua, mengapa mimbar tidak mengajarkan prinsip sekali selamat tetap selamat? Karena itu adalah jaminan bagi orang pilihan Allah yang adalah ya dan amin. Demikian Pak. Ya. Jadi khotbah-khotbah yang menggambarkan domba bisa jadi kambing atau kambing jadi domba, itu ya karena tidak punya struktur teologi yang jelas. 100% saya yakin orang ini nggak memahami teologi secara integrated, secara komprehensif, secara terstruktur dengan jelas. Jadi teologinya semrawut, mohon maaf, saya bukan menghina, tapi karena tidak melihat secara keseluruhan, secara komprehensif. Lihatnya sepotong-potong, dan akhirnya kesimpulannya ya seperti itu. Bisa ngaco seperti itu. Bisa domba jadi kambing, kambing jadi domba, padahal itu tidak pernah terjadi peristiwa seperti itu. Makanya saya pernah menggambarkan di yang lalu itu bahwa yang namanya murtad itu adalah bukan domba jadi kambing, tapi kambing yang berbulu domba, akhirnya bulunya brodol. Akhirnya ternyata benar-benar kelihatan kambingnya, lah itulah orang murtad. Ya memang dari dulu kambing, cuma kambingnya pakai baju domba. Tapi bagaimana dengan orang yang bertobat? Apakah kambing jadi domba? Bukan. Orang yang bertobat itu domba yang masih berkeliaran di luar kandang atau tersesat. Maka domba-domba tersesat itu ditemukan gembala yang baik, lalu baru dibawa ke
kandang yang benar. Itulah pertobatan. Ya, tidak pernah juga gandum jadi lalang ataupun lalang jadi gandum. Oke. Lalu yang kedua, mengapa tidak mengajarkan sekali selamat tetap selamat ya? Ya, karena dia tidak percaya itu mungkin, atau dia menganggap kalau dikhotbahkan itu akan tidak baik hasilnya karena orang akan cenderung enak-enakan kalau sekali selamat tetap selamat dan tidak bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupannya. Ya itu juga kesimpulan yang ngaco ya toh. Kebenaran itu harus diberitakan kepada jemaatnya. Dan jemaat itu harus jemaat yang memang harus tahu ajaran-ajaran yang benar dong. Jangan disembunyikan ajaran benar itu kepada jemaat. Dan jemaat itu harus bertumbuh makin dewasa. Jangan jadi jemaatmu itu masih dari 50 tahun yang lalu jemaatmu masih anak-anak. Sampai sekarang sudah 50 tahun umurnya jemaat. Masih anak-anak terus. Pertanyaan saya, kapan dewasanya? Saya itu pernah khotbah di satu gereja. Sebelum saya khotbah langsung ada yang menjumpai saya, majelis atau pengurusnya itu, bilang gini, Pak, tolong ya Pak, khotbahnya jangan keras-keras Pak. Ini jemaatnya masih banyak yang bayi-bayi rohani. Oh, ya saya senyum-senyum, ya oke, saya tidak mau bicara terlalu keras-keras, saya akan memahami jemaat kalian yang masih bayi-bayi rohani. Lalu kemudian 5 tahun lagi saya diundang lagi di gereja yang sama. Saya mau khotbah. Didatangi lagi sama pengurus gerejanya. Yang saya lupa ya sama orangnya atau berbeda. Pokoknya saya didatangi. Saya diingatkan lagi, Pak. Tolong Pak, khotbahnya jangan keras-keras Pak. Karena di sini jemaatnya banyak yang bayi-bayi rohani. Loh, saya bilang 5 tahun yang lalu masih bayi rohani. Sekarang sudah 5 tahun lagi masih bayi lagi. Ya toh. Saya ini diperingatkan gitu. Itu apa saya ini memang terkenal khotbahnya keras menakutkan atau gimana sampai semua takut dan mengatakan jangan keras-keras. Ya toh. Lalu di pihak yang lain saya pikir kapan jemaat ini dewasanya kalau dari dulu sampai sekarang itu mau anak-anak terus. Ini fenomena seperti ini sudah fenomena gereja di mana-mana lah dari dulu. Pertanyaannya adalah kapan sih jemaatnya jadi dewasa? Kapan sih jemaatnya siap makan makanan keras? Jangan seperti jemaat Korintus yang suka susu terus. Rasul Paulus bilang, aku berkata kepadamu bukan seperti orang dewasa, berkata kepada orang dewasa, tapi kepada anak-anak yang masih suka susu dan tidak mau makanan keras. Bahkan Rasul Paulus bilang apa? Sampai sekarang pun kamu tidak mau makanan keras atau tidak siap makan makanan keras. Kapan dewasanya? Nah, itu yang perlu direnungkan oleh gereja-gereja sekarang ini. Kepengennya jemaatnya empuk-empuk terus, makanannya empuk-empuk, bubur terus, susu terus. Ya, tidak mau makanan keras. Ya sudah jadi bayi sepanjang abad. Dari 50 tahun yang lalu bayi sampai sekarang ya bayi. Kapan dewasanya? Oke, saya sampai ini dulu. Mungkin ada yang lain. Pak Andi. Yang siapa duluan? Pak Theodor lah dulu. Oh, oke. Pak Andi, mengenai Kekaisaran Romawi, Pak, memang Wikipedia pernah melansir, Pak, ada pemberontakan Yahudi itu dipimpin oleh Yudas Makabe. Mungkin pernah dengar ya nama Yudas Makabe ya? Pernah. Ya, jadi Romawi menduga Yesus itu masih satu grup dengan Yudas Makabe. Apalagi Yesus kan masanya banyak, Pak, pendukungnya banyak. Nah, bagi Yesus tidak sulit untuk memobilisir massa untuk membangkang terhadap Romawi.
Tapi pertanyaan refleksinya begini Pak, sebenarnya Yesus itu siapa gitu? Apa memang Yesus itu tokoh agama yang bersifat revolusioner, dan mungkin itulah alasan kenapa Yesus mati di salib. Nah, Yesus punya banyak musuh bukan karena konteks politik, tapi karena memang Yesus adalah logos, dunia menolak Yesus karena iblis adalah bapa dunia. Tapi orang yang percaya di Yohanes itu dibilang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya Pak, itu aja. Makasih Pak. Ya, saya tanggapi ya bahwa penyaliban Tuhan Yesus tidak ada hubungannya dengan Yudas Makabe itu, tidak ada hubungannya, karena inti daripada Yesus disalib itu adalah dianggap kurang ajar dan menghujat Allah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itu poin utamanya. Saya lihat di Alkitab. Dan itu alasan yang paling konsisten. Bahwa orang-orang Yahudi, terutama pemimpin agama Yahudi, tidak rela ada orang bidat seperti ini dibiarkan hidup. Yesus itu sudah dianggap bidat karena menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi benar-benar dianggap kurang ajar banget dan harus patut dihukum mati. Makanya ditukar dengan Barabas saja mereka nggak mau. Mereka maunya Yesus yang harus dihukum mati karena sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya Pilatus pun kan juga mau menuliskan inilah raja orang Yahudi kan di salibnya Tuhan Yesus itu. Entah itu namanya pelecehan atau Pilatus betul-betul mengakui, tapi itu jelas penggenapan rencana Allah. Memang Yesus adalah raja segala raja, bukan raja orang Yahudi aja. Oke. Silakan Bu Willy. Pak Andi, jadi maksudnya intinya tadi Pak Andi seperti yang Pak Andi bilang bahwa penggenapan Allah itu melalui kejahatan. Tapi kalau kita lihat Pak, bahwa bangsa Israel itu juga bangsa pilihan. Jadi saya mengambil kesimpulan meskipun bangsa Israel juga adalah bangsa pilihan, tetapi ada juga yang dipilih, ada juga yang tidak dipilih. Betul nggak Pak? Sangat betul. Jadi jangan salah ngerti, yang namanya bangsa pilihan itu tidak sama dengan orang pilihan. Nah, banyak orang Kristen bingung dalam mendefinisikan bangsa pilihan dan orang pilihan. Kalau bangsa pilihan itu kolektif, seluruh bangsa itu sebagai bangsa pilihan. Tapi itu tidak dalam konteks bangsa itu menerima keselamatan kekal, itu tidak. Bangsa pilihan itu konteksnya adalah perjanjian Allah kepada bangsa ini, di mana Allah akan menggenapi rencananya, terutama fokusnya adalah kedatangan Mesias melalui bangsa ini. Maka itu disebut bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu konteksnya adalah bukan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan orang Yahudi betul-betul berjasa memberikan keselamatan, yaitu omong kosong. Tidak seperti itu, tetapi yang dimaksud keselamatan datang dari bangsa Yahudi adalah karena penggenapan rencana Allah itu dinubuatkan melalui bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan, dan Tuhan menggenapi rencananya itu melalui bangsa ini. Jadi keturunan demi keturunan sampai datanglah Yesus Kristus. Tapi kalau orang pilihan adalah secara individu dan pribadi, bukan kolektif. Orang pilihan adalah orang-orang yang dipilih secara pribadi, dan itu sudah ditetapkan Allah sejak dalam kekekalan. Kita sudah ditetapkan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Itu orang pilihan. Oke, itu Bu Willy.
Iya, kenapa saya tanya ini pertanyaan, Pak? Karena banyak gereja-gereja mereka mengajarkan bahwa satu waktu nanti kalau sudah waktunya Tuhan akan menyelamatkan sisa-sisa orang Israel semua yang menjadi bangsa pilihannya. Tapi kalau saya sudah dengar Pak Andi punya itu, saya rasa itu tidak benar. Karena seperti yang Pak Andi bilang, bangsa Israel itu bukan berarti semua menjadi umat pilihannya, menjadi orang pilihannya gitu. Jadi kalau mereka mengajarkan begitu, sama saja mereka juga mendewakan bahwa orang Israel itu kita tidak boleh, maksudnya bicara yang tidak benar terhadap mereka gitu. Saya pernah dengar ini Pak, makanya ini sudah lama saya mau tahu, karena saya pikir mana mungkin kalau seandainya orang Israel semuanya itu diselamatkan, kenapa Kayafas imam-imamnya yang notabene orang Yahudi asli, mereka bisa tetap murtad dan tidak mau bertobat gitu. Nah, gitu. Ya, oke. Jadi memang nggak ada janji untuk orang Israel semuanya diselamatkan. Yang semuanya diselamatkan itu adalah Israel rohani, bukan Israel jasmani. Israel rohani pasti diselamatkan. Dan Israel rohani itu adalah semua orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ada orang Israel jasmani yang adalah orang Israel rohani? Ada, tapi yang mereka adalah orang-orang yang percaya aja. Ya. Orang Israel yang mau percaya itu berarti dia adalah Israel rohani. Dan saudara dan saya pun Israel rohani karena mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oke. Ada yang lain? Pak Andi, saya masih boleh satu lagi Pak. Maaf Pak. Terakhir Pak, saya Pak. Ya, Anda mesti bayar mahal. Oh. Pak Andi, saya nyambung ngomongan Ibu Kwili tadi Pak. Saya ada keyakinan, kan Yesus kan bilang, angkatan yang tidak benar dan tidak setia ini akan mendapatkan tanda Nabi Yunus. Menurut saya pengadilan Tuhan itu adalah perangkatan Pak. Misalkan saya kelahiran 85, saya diadili sesama saya kelahiran 85, angkatan 85. Nanti lain lagi Pak Elia tahun berapa, beda lagi dia. Jadi perangkatan Pak, apakah itu benar Pak? Cara Tuhan mengadili manusia begitu Pak? Ya. Oke. Ngaco itu kalau saya rasa. Bukan mengadili, tapi menghukum. Kalau menghukum iya. Seperti contoh, waktu mereka menyalibkan, mereka bilang, biarlah kutuk itu turun ke atas, ditimpakan ke atas kami dan keturunan kami. Maksudnya kutuk untuk menyalibkan Tuhan Yesus itu. Mereka siap menerima kutuk yang ditimpakan kepada orang-orang Israel dan keturunannya. Dan itu terjadi. Tahun 0070, Israel hancur lebur rata dengan tanah. Dan sejak saat itu mereka tidak punya tanah air. Ya, saya nggak tahu apakah ini memang betul-betul penggenapan itu. Tapi kelihatannya ada kaitannya itu. Betul-betul tidak punya tanah air. Bayangkan dari 0070 sampai 1947 kalau nggak salah. 1947 baru negara Israel dibentuk kembali. Tapi itu sudah berbeda sama sekali dengan kerajaan Israel yang lalu. Ini negara Israel ini tidak beda sama negara-negara lain pada umumnya, termasuk dengan negara Indonesia juga nggak ada bedanya. Ya, ini hanya salah satu negara dan mereka terbentuk negara karena mereka memang bersemangat untuk mendirikan Zionisme itu. Ya, oke. Lalu yang kedua adalah, ya ini saya juga nggak tahu kaitannya, tapi juga mau dibilang tidak ada kaitannya juga enggak juga ya. Seperti contohnya Israel yang sampai dibantai habis bukan sampai habis ya, tapi betul-betul luar biasa dibantainya oleh Hitler. Ini mengerikan sekali ya.
zaman Israel dibantai oleh Hitler itu betul-betul mengerikan. Dan kenapa sampai Tuhan juga mengizinkan kejahatan seperti itu terjadi? Ya lepas daripada di antara mereka juga ada orang yang sungguh-sungguh percaya dan ikut terbantai, termasuk pendeta-pendeta Kristen pun yang membela orang Yahudi juga akhirnya dibantai oleh Hitler. Tapi hukuman kepada bangsa ini itu yang keras kepala, tegar tengkuk, dan kurang ajar kepada Allah anak yang luar biasa. Seorang teolog mengatakan, kejahatan yang paling jahat di seluruh dunia. Kejahatan yang paling jahat di seluruh dunia. Apa itu? Ya, menyalibkan anak Allah. Itu kejahatan yang paling jahat. Manusia mau berbuat jahat, sejahat-jahatnya apapun kejahatan, tidak ada yang lebih jahat daripada membunuh anak tunggal Allah. Ini benar-benar kejahatan yang paling jahat. Saudara ya misalnya menjahat. Saudara membunuh saya gitu. Ya bisa dianggap kejahatan kan membunuh saya karena saya seorang pendeta. Tapi misalnya ada orang membunuh penjahat. Kan tidak apa-apa sebetulnya membunuh penjahat itu, apalagi waktu dia merampok lalu dibunuh, nggak terlalu bersalah. Tapi kalau membunuh orang baik, wah itu dianggap kesalahan yang cukup besar. Apalagi nanti membunuh pejabat, ya pejabat negara. Oh itu pembunuhan yang lebih besar lagi. Ya membunuh polisi misalnya, ya pasti itu kejahatan yang dianggap besar. Lalu membunuh yang paling puncak, kekuasaan paling puncak adalah membunuh presiden. Wah itu kejahatan yang paling top, membunuh presiden atau membunuh raja, ya kan. Tapi ini membunuh anak tunggal Allah. Dan dialah Allah yang menjadi manusia. Dibunuh oleh manusia yang berdosa ini. Itu kejahatan yang paling jahat. Dan itu untuk menggenapi rencana Allah. Dah, benar-benar genap deh. Kejahatan manusia itu benar-benar genap dalam menyalibkan anak Allah yang tunggal. Dan kita mungkin menganggap Israel itu begitu jahatnya, padahal kita termasuk di dalamnya. Karena yang ditanggung oleh Kristus itu juga akibat kesalahan kita kan. Berarti kita ini juga ikut andil dalam penyaliban Kristus. Saudara jangan pikir saudara ini lebih baik dari Israel. Saudara ini ya yang ikut ditanggung. Saudara dan saya ini ikut ditanggung, berarti kita ini ikut andil dalam bagian memberi beban penyaliban kepada Tuhan Yesus. Kiranya ini boleh menguatkan kita semua, dan saya serahkan kembali kepada Meta. Ya, kita akan akhirin bersama, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan anugerah-Nya, sedikit demi sedikit kita boleh belajar firman Tuhan, tetapi itu menjadi suatu kesatuan pengertian kita yang makin hari makin disempurnakan oleh Tuhan. Dan bersyukur jika saya sendiri banyak mengikuti ini, belajar ya doktrin-doktrin yang dasar, kiranya Bapak Ibu juga demikian, sehingga kita bisa untuk menjalani kehidupan kita setiap hari ini dengan doktrin dan cara pandang yang benar. Begitu ya Pak Andi? Amin. Oke, kita akan akhiri bersama untuk RMC Today hari ini, dan saya persilahkan Pak Andi Halim untuk menutup. Ya, saya minta untuk Pak Aryo ya bisa pimpin dalam doa. Mic-nya Pak, mic-nya belum. Ya. Kami yang di surga, kami yang ada di surga, kami sungguh dibukakan dan dicerahkan pada pelajaran pada pagi hari ini Tuhan, bahwa segala rencana
pewujudan dari rencana-Mu yang mulia untuk keselamatan umat manusia itu, Tuhan memberi peran bagi segala orang jahat untuk mengambil bagian di dalam proses penyaliban Tuhan. Jadi dari sini kita mendapat pengajaran dari pada hari ini bahwa tidak ada satupun andil perbuatan baik manusia yang bisa ikut ambil bagian di dalam keselamatan yang salah satu doktrin yang kami sudah diberi berulang-ulang. Tapi pada pagi ini makin jelas Tuhan bahwa ternyata pembicaraan tentang orang-orang jahat itu yang dapat peran terus-menerus yang sudah diuraikan secara kronologis sejarah histori, memang benar bahwa semua itu bermuara pada tujuan keselamatan kita umat manusia. Jadi kami lebih mengerti pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Ustaz Bangga. Ini berkati guru kami, Pak Andi Halim. Terima kasih dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, Meta. Terima kasih Pak Andi, terima kasih semuanya. Tuhan berkati.